Masih di Breaking News TV One, masih bersama dua narasumber saya, ada Mas Adi Pray dan juga Bung Kodari. Menarik tadi apa yang disampaikan Mas Adi Pray. Apakah, saya juga menganalisa, apakah ini ansih benar-benar NU ini sangat berpengaruh sekali dari 5 yang ada sebutkan tadi? Saya kira enggak ya, NU itu pintu masuk saja gitu loh. Nah, kenapa NU itu pintu masuk? Pertama secara ideologi tadi, bahwa ya kalau kita bicara calon presiden seperti Ganjar, kemudian Prabowo, itu kan nasionalis. Pasti mereka mau bergandengan dengan kekuatan Islam tradisional gitu. Nah, Anies Baswedan ini secara kategorisasi boleh dibilang Islam modernis. Nah, mau gandengan dengan siapa? Bisa dengan nasionalis, tapi bisa juga dengan Islam tradisional gitu. Tetapi siapa yang akan dipilih sesungguhnya akan harus masuk kepada variabel kedua dan variabel ketiga. Misalnya elektabilitas. Tadi kan saya sudah bilang, ya oke, sama-sama dari Nahdlatul Ulama. Tetapi bagaimana elektabilitasnya? Boleh jadi dia elektabilitas, tetapi boleh jadi dia Nahdlatul Ulama, tetapi elektabilitasnya barangkali kecil gitu. Tentu yang elektabilitasnya tinggi akan lebih menarik gitu. Atau yang kedua bicara dukungan partai politik. Sekarang misalnya Pak Mahfud, partai politiknya apa? Ada nggak? Kalau nggak ada, tentu kurang menarik. Apalagi misalnya kayak Gerindra atau Golkar. Meskipun secara elektabilitasnya cukup menarik begitu ya Pak Mahfud. Meskipun elektabilitas menarik. Tetapi kalau nggak ada kursi partai, kan nggak bisa jalan nih kendaraannya. Tiketnya nggak bisa jalan. Kemudian bicara misalnya logistik gitu. Kemampuan bertempur. Pak Prabowo misalnya tahun 2019. Kok bisa wakilnya seorang Sandiaga Uno sama-sama Gerindra kan begitu kan? Itu kan menyalahi pakem politik Indonesia kemana-mana. Tetapi memang Pak Prabowo kelihatannya membutuhkan sumber daya. Logistik tadi. Nah, logistik. Nah, pada hari ini kan misalnya 2019 gitu, 2024 ini. Yang logistiknya kuat siapa gitu. Per hari ini yang kelihatan menurut saya calon wakil presiden itu cuma 2, Sandiaga Uno dengan Erick Thohir gitu. Tapi kalau harus memilih misalnya, harus memilih mana antara Sandi dengan Erick. Sandi nggak punya kaki di NU. Nah, sementara Erick punya. Erick akan lebih menarik dibandingkan dengan Sandiaga Uno gitu. Atau misalnya Khofifah dengan Mahfud. Punya kaki nggak? Punya elektabilitas nggak? Punya kaki nggak di NU? Punya. Tapi punya logistik nggak? Mungkin kalah dengan Erick Thohir. Jadi menurut saya variabel-variabel kedua, ketiga, dan keempat ini nanti akan menjadi penentu siapa calon wakil presiden yang paling menarik bagi calon presiden yang akan bertarung di 2024. Ya, variabel yang sangat bervariasi begitu ya, selain hanya elektabilitas, namun juga logistik dan juga itu juga menentukan. Bagaimana Mas Adi Pray menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan parameter survei, ada sejumlah nama cawapres yang cukup mentereng ya. Misalnya ada nama Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno, ada nama Erick Thohir, ada nama AHY, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, ketiga orang ini, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies, sebenarnya bisa memilih itu secara acak. Ya. Kalau kita menggunakan angka-angka kuantifikasi, tapi kan problemnya ada barrier politik yang kemudian tidak bisa disederhanakan. Misalnya AHY cukup penting ya, elektabilitasnya sebagai cawapres. Tapi kan AHY hanya cocok dipasang-pasangkan dengan Anies Baswedan. Karena Prabowo Subianto jelas tidak tertarik, Ganjar Pranowo pun juga tidak tertarik. Kan begitu cara menjelaskannya, Bun. Itu pun AHY tidak terlampau diminati oleh kubu Nasdem dan kubu Anies Baswedan. Karena terbukti misalnya Nasdem itu masih hunting sejumlah nama-nama yang dianggap jauh lebih penting dan lebih mentereng. Maka muncul nama Khofifah, belakangan muncul nama Mahfud MD, bahkan nama Andika Perkasa juga masuk dalam radar survei mereka gitu ya, untuk bisa disandingkan dengan Anies Baswedan. Atau misalnya Prabowo Subianto secara totally bisa memilih namanya Ridwan Kamil. Elektabilitasnya saya kira cukup signifikan. Tapi kan Ridwan Kamil adalah orang yang saat ini menjadi petugas di Golkar. Tidak bisa melampaui kewenangannya yang dimiliki oleh Airlangga Hartarto. Dan ini yang sebenarnya membuat kerumitan-kerumitan. Kenapa ada nama-nama yang sekalipun elektabilitasnya tidak tinggi, tapi dia adalah elit, menjadi juru kunci untuk bisa menjadi pendamping Ganjar, bisa mendamping misalnya Prabowo Subianto, ataupun bisa menjadi pendamping dari Anies Baswedan. Bahkan termasuk soal variabel yang logistik tadi. Kita tahu persis bahwa Erick Thohir ya elektabilitasnya nggak muncul secara signifikan. Tapi publik tahu karena ongkos politik di 2024 itu cukup berat, maka nama Erick Thohir menjadi relevan dalam konteks ini karena dianggap mampu mengkoordinasi, mengkapitalisasi kemampuan-kemampuan logistik yang itu juga menjadi variabel penting dalam pemenangan politik di Pilpres nantinya, Mas. Jadi sebenarnya agak rumit sebenarnya mencari soal portofolio politik cawapres yang bisa mendongkrak suara capres-capres yang ini akan bertanding. Kalau kita munculkan nama-nama dari NU misalnya, ini kan adalah orang-orang yang menurut saya cukup doafa ya secara logistik.
Hovifah, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar atau siapapun ya, Bang Kodari. Sorry itu saya harus kita katakan Jadi itu doa. secara logistik nggak masuk ini ya? Jadi secara logistik tidak masuk. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Mahfud MD itu punya kapasitas, kompetensi dan rekam jejak? Tapi dari segi logistik enggak masuk, Mas. Bagaimana cara membersihkan? Agak menarik gini. Iya. Memang cawapres ini nanti kita diskusi. Ditahan dulu Mas Adi Pray. Jadi gini, cawapres ini saya kira nanti diskusinya akan lebih menarik daripada capres ya. Karena kalau capres itu variabelnya tuh tunggal saja, elektabilitas saja. Nggak perlu ngelihat dia punya logistik apa enggak gitu. Nggak perlu lihat dia punya partai apa enggak. Kalau seseorang punya elektabilitas, partai nanti datang gitu. Nah, tapi kalau cawapres itu beda. Cawapres beda. Cawapres lebih itu, rumit ya sebetulnya. Iya, cawapres itu harus punya elektabilitas, harus punya partai politik, harus punya logistik. Ya. Dan barangkali harus punya kolam suara gitu. Nah, jadi sesungguhnya syarat menjadi wakil presiden lebih berat daripada capres. Ada 4 variabel ini. Iya, nah cawapres yang paling potensial itu adalah yang paling lengkap, yang punya semua variabel itu paling lengkap gitu. Sebetulnya saya mungkin agak beda dengan Adi Pray ya. Kalau lihat survei indikator, lihat survei beberapa yang sudah keluar SMRC segala macam, sebetulnya Erick Thohir itu dia tinggi 3 besar. Nah, saya melihat kecenderungan sekarang ini nama-nama calon wakil presiden itu sebetulnya mulai mengerucut juga 3 nama. Ridwan Kamil, tadi yang disebut ya Sandi Uno dengan Erick Thohir gitu. Tetapi Ridwan Kamil ini punya kendala besar. Karena dia kadung masuk Golkar gitu. Sementara Golkar itu ada Airlangga Hartarto. Iya, tadi yang disebutkan Mas Adi Pray tadi ya. Gitu. Nah, jadi Ridwan Kamil dengan berat hati, menurut saya harus kita coret sebagai calon wakil presiden gitu loh. Harus dicoret karena dia nggak punya dukungan partai politik gitu loh. Jadi dia terkendala variabel yang sangat besar. Dia terkendala oleh Airlangga Hartarto. Dari secara logistik mungkin? Kalau dari logistik juga berat gitu. Berat ya. Kebetulan juga untuk Jawa Barat itu tokoh yang dominan di kepala masyarakat itu ada 2. Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan gitu loh. Sehingga Ganjar itu kalau tanding dengan 2 nama ini itu kelelep ya. Saya pakai istilah kelelep gitu ya. Sehingga akhirnya orang mau menarik Ridwan Kamil di Jawa Barat juga susah. Karena di Jawa Barat itu sudah ada penguasanya, yaitu Prabowo dan kemudian Anies Baswedan gitu loh. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini menurut saya berat dengan 2 nama. Dengan Prabowo sudah berat karena udah pernah gitu ya. Dengan Anies juga berat karena sudah pernah juga. Jadi pilihan Sandi itu nggak banyak. Pilihan Sandi itu hanya Ganjar Pranowo. Tapi balik lagi kalau PDI Perjuangan maunya Nadatul Ulama. Sandi bukan Nadatul Ulama. Berat sekali variabel yang disampaikan tadi Mas Adi. Jadi cawapres itu setelah dipikir-pikir lebih berat ya daripada capres. Oke, Bang Kodari, terima kasih banyak waktunya, Mas Saul, terima kasih, dan juga Mas Adi Pray, terima kasih atas bincang-bincang di sore hari ini. Kita akan lihat siapakah cawapres yang akan digandeng oleh top 3 tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan. Terima kasih Mas Adi Pray, dan ini sekaligus mengakhiri Breaking News TV One. Tapi nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One.